Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Arido dengan NIM 241524056 dari kelas 2BD4. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kode web server dengan menggunakan bahasa C yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan 3 file, di mana yaitu menggunakan main.c untuk menghubungkan kedua filenya, yaitu server.c dan juga server.h. Pertama, saya akan menjelaskan server.h. Server.h ini berfungsi sebagai blueprint atau wadah dari servernya, di mana servernya ini menampung sebuah domain, di mana domain ini akan diisi dengan AFINET. Apa itu AFINET? AFINET adalah domain IPv4 yang akan saya gunakan, atau domain internet yang saya gunakan. Lalu di sini juga ada port, di mana port yang saya gunakan adalah 8081. Itu juga termasuk port lokal. Lalu ada service atau layanan yang saya gunakan, itu bisa berupa TCP dan juga atau UDP. Nah, layanan yang saya gunakan, SOCStream, ini termasuk layanan TCP. Lalu selanjutnya terdapat protokol. Protokol ini defaultnya adalah 0, di mana dia akan memilih otomatis protokol yang akan digunakan. Lalu pada server juga terdapat backlog. Backlog ini adalah maksimal panjang antrian sebuah request pada klien. Di sini saya mendefinisikannya yaitu 10. Nah, lalu ada unsigned integer interface, atau di sini saya mengisinya dengan in addr underscore ani. Yang saya mengerti ini adalah fungsinya untuk menerima antarmuka apapun yang ada, contohnya mau itu WiFi, Ethernet, ataupun backloop. Pada server constructor ini juga akan memanggil void atau function launch yang akan menjalankan servernya, yang didefinisikan di server.h juga. Jadi void atau function launch ini bertipe pointer. Lanjut ke program utamanya, yaitu server.c. Di sini saya pertama mendefine max connection-nya, yaitu 5. Jadi pada server saya hanya bisa menerima maksimal 5 request dari klien. Pertama, terdapat function handle child, di mana function ini berfungsi untuk memastikan, atau parent proses dapat memastikan child proses telah selesai dengan sempurna atau telah selesai semuanya tanpa ada memori yang tersisa pada server. Lalu di sini terdapat konstruktor untuk inisialisasi server dengan parameter yang seperti struct.h yang didefinisikan di sini. Nah, blok-blok yang penting juga terdapat create socket, atau di mana kita akan membuat sebuah socket dengan function socket yang terdapat domain, service, dan juga protokol yang telah saya sebutkan tadi. Nah, ketika berhasil membuat socket akan bernilai 1 atau positif, di mana jika gagal akan menunjukkan pesan error. Lalu di sini juga terdapat function bind socket, di mana bind socket ini jika dianalogikan seperti sebuah restoran, create socket adalah ketika kita membuat izin atau membuat sebuah restorannya. Nah, lalu ketika bind socket yaitu menaruh alamat pada sebuah restoran atau pada sebuah server. Jadi server itu harus ditaruhkan alamat supaya klien bisa tahu di mana letak server tersebut. Nah, seperti yang bisa dilihat, server address-nya ditunjuk oleh variabel sock_addr yang bertipe pointer dengan memesan size of server address-nya. Nah, ketika bernilai 1 artinya berhasil, dan ketika bernilai kurang dari 1 atau bukan 1 akan menunjukkan pesan error seperti yang terlihat pada layar. Nah, lalu yang ketiga juga terdapat function penting, yaitu listen, di mana
dalam analogi sebuah restoran, listen ini adalah ketika restoran telah buka dan menunggu pelanggan atau dalam hal ini adalah menunggu request dari klien. Di sini listen berparameter server socket dan juga server backlog. Seperti tadi juga, server ketika listen ini berhasil akan bernilai lebih dari 0, dan ketika tidak berhasil akan bernilai -1 atau kurang dari 0 yang menunjukkan pesan error lainnya. Nah, lalu fungsi penting lainnya, mungkin di sini ada fungsi launch. Fungsi launch ini berfungsi untuk menjalankan server terus-menerus. Jadi, kita ada loop pada server ini berfungsi untuk menjalankan server terus-menerus dan berfungsi agar server tidak mati setelah melayani satu klien. Di sini terdapat function accept, di mana ini harus dipanggil supaya bisa menunggu dan menerima koneksi baru. Jadi, ketika klien merequest, ini function accept ini berfungsi untuk menerima request-nya dan menaruhnya pada soket yang baru. Nah, ketika accept-nya ini gagal, akan menerima pesan error. Lalu pada blok kode ini berfungsi untuk memastikan bahwa yang active connection atau klien yang sedang diproses itu tidak lebih dari maksimal connection yang telah didefinisikan di atas, yaitu 5. Lalu di sini saya membuat sebuah variabel response untuk isi dari server, atau dalam hal analoginya adalah sebuah menunya atau makanannya. Lalu di sini ada bagian hal yang paling menarik, yaitu forking, di mana forking itu akan bernilai 1 ketika parent process, bernilai 0 ketika child process, dan juga bernilai kurang dari 0 ketika forknya gagal. Bisa dilihat dari sini, ketika forknya gagal akan memunculkan pesan error. Lalu ketika child process di sini PID-nya 0, ia akan menutup soketnya karena child itu tidak memerlukan listener. Contohnya, analoginya adalah parent process adalah sebuah manajer di sebuah restoran dan child process adalah sebuah pelayannya. Jadi listenernya itu adalah di mana manajer menerima atau menyambut tamu atau klien pada server. Di child process ini berfungsi untuk menunjukkan di mana sih letak data atau yang akan diterima atau makanan yang akan diterima oleh pelanggan atau klien. Lalu di sini di sprintf ini dianalogikan seperti pelayan memberikan struk kepada pelanggan, dan write ini di mana pelanggan telah menerima makanannya. Nah, simulasi delay ini adalah ketika pelanggan telah selesai menerima makanannya dan pelayan diberi waktu untuk membereskan semua yang telah dilakukannya, mau itu makanan ataupun sisa-sisa dari child process yang telah dilakukan. Jadi tidak ada sisa memori pada server. Nah, lain halnya dengan parent process yang berfungsi untuk menambahkan jumlah active connection dan juga menutup soketnya, karena parent process itu tidak berfungsi untuk mengarahkan si kliennya atau pelanggannya, di mana itu adalah fungsi sebuah child process. Lalu lanjut ke main.c, bisa dilihat bahwa seperti yang tadi saya sebutkan, kita menggunakan IPv4 dengan port 8081. Lalu softstream ini menunjukkan bahwa saya menggunakan layanan TCP. 0 ini berupa protokol yang disarankan karena otomatis memilih protokol. 10 ini adalah
backlognya atau maksimal queue atau antrian pada client request. InADDR adalah interface yang diterimanya adalah apapun, mau itu berupa Ethernet, Wi-Fi, ataupun backloop. Di sini juga terdapat parameter yang memanggil function launch. Lanjut ke skenario yang akan saya tampilkan di sini, di mana saya akan menjalankan web servernya terlebih dahulu. Lalu saya telah menyiapkan beberapa ini untuk menghubungkannya ke server. Saya menggunakan NC localhost yang saya gunakan yaitu 8081. Nah, setelah saya menjalankan NC localhost 8081 ini, bisa dilihat bahwa koneksi yang aktif itu bertambah dari 0 menjadi 1. Lalu jika saya menyelesaikan prosesnya atau dengan enter, di sini akan menampilkan data HTTP dan juga HTML-nya, di mana di sini telah terlihat bahwa PID 2485 request dilayani menunggu 10 detik, dan juga PID 2485 telah selesai menutup koneksi terputus, jadi koneksi aktifnya akan kembali ke 0. Bagaimana jika kita sampai ke 5? Kita akan coba NC localhost 8081, NC localhost 8081. Oke, 1, 2, 3, 4, lalu 5. Nah, jika servernya penuh, ia tidak akan menampilkan apa-apa karena maksimalnya masih bisa terpenuhi. Tapi skenario yang ketiga yaitu ketika lebih dari 5. Nah, di sini terlihat bahwa servisnya unavailable atau tidak bisa diakses karena maksimal yang bisa diakses oleh servernya adalah 5. Lalu bagaimana jika saya menyelesaikan salah satu prosesnya? Jika saya menyelesaikan salah satu prosesnya, akan bisa dilihat bahwa PID 2503 atau yang kelima ini telah dilayani atau akan dilayani dan telah selesai. Koneksi aktifnya menjadi 4 kembali. Lalu saya kembali ke sini dan mencoba menghubungkannya dengan yang ke-6 yang tadi gagal. Nah, bisa dilihat bahwa koneksi aktifnya kembali menjadi 5. Ini bisa diselesaikan. Lalu koneksi aktifnya menjadi 4 kembali dan seterusnya. Terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.